Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Dedi Alamsyah bisa menemani Anda kembali di Sulsel Memilih. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang penyiaran politik di tahun politik di mata KPID Sulsel Selatan. Sudah hadir bersama saya di sini Komisioner KPID Sulsel, Rizwan Samusin. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita jabat ke soalnya Siap. udah bukan lagi COVID lah. Ya udah bisa kayak begini Iya. sekarang kita. Iya. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan meskipun cuaca Kurang bersahabat. tidak menentu begini kan, kita harus tampil sehat juga. Ya, pertanggungjawaban moral ya. Ya begitu. Tahun depan udah masuk setahun lagi ya, 14 Februari nih, berarti 14 Februari 2024 itu udah masuk pemilu, pilcaleg, pilpres, ya kan? Ya. Tapi sayangnya saya dengar Anda sudah bukan lagi menjabat sebagai komisioner nanti ya, karena di bulan November masa jabatan Anda berakhir. Ya. Tapi itu gimana sebenarnya kalau tahun politik, penyiaran politik itu gimana itu? Ya. Kami di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan itu kan berpatokan pada P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Nah, di situ ada pasal yang mengatur tentang pengawasan, kemudian sistem rekaman bagi lembaga penyiaran yang menyiarkan siaran-siaran politik maupun siaran yang mengkampanyekan kandidat maupun partai. Nah, bagi kami di Komisi Penyiaran itu perhelatan kontestasi pemilu itu adalah sesuatu yang kita harus berada juga di baris terdepan, karena ini ada kaitannya dengan penyampaian ke masyarakat luas melalui media penyiaran ya. Dan KPID juga mengikuti pola-pola penyelenggara. Kalau di KPU itu kan ada PKPU, maka di KPID itu ada PKPI. Nah, tentu saja sinkronisasi dari kedua kebijakan ini itu harus ketemu ya. Karena satu mengawasi melalui lembaga penyiaran yakni KPID, yang satu lagi menjadi wasit. Dalam hal ini ikut juga melakukan pengawasan. Nah, KPID ini kan perannya dalam kontestasi-kontestasi seperti itu biasanya dilibatkan dalam lembaga yang dibentuk oleh penyelenggara. Misalnya ada Satgas ya, satuan tugas. Nah, di satuan tugas itu ada penyelenggara dan ada KPID. Nah, masing-masing memiliki fungsi dan tugas. Kalau kami ya sebagai regulator penyiaran tentu harus melakukan pengawasan melalui media penyiaran itu sendiri. Kira-kira begitu. Itu saya dengar bener nggak kalau di KPID itu banyak alat media monitor? Ya, kita apalagi sekarang ini kan kemarin itu kan semakin banyak semakin banyak lembaga penyiaran, tentu semakin banyak peralatan yang kita pakai. Migrasi dari analog ke digital ini kan memungkinkan akan bertambahnya lembaga penyiaran. Nah, keterkaitannya dengan kontestasi ini tentu kita akan memaksimalkan peralatan, terutama alat rekaman. Nah, alat rekaman ini yang kita maksimalkan guna bisa kita melakukan pengawasan. Ya, kalau misalnya diawasi kemudian tidak direkam, itu kan nantinya akan lewat begitu saja. Tetapi kalau misalnya ada rekaman kan bisa kita semacam bukti bahwa ini melakukan pelanggaran, ini buktinya, ada rekamannya, seperti itu. Itu sampai sebegitunya? Iya. Sampai sekarang saya pernah baca berita ya, sampai iklan saja itu diatur sama KPID, sama KPI. Ya, kalau mengenai masalah itu kan kita merujuk dengan PKPU dan PKPI, ya, peraturan KPI dan peraturan KPU.
Nah, awal dari itu kan penyelenggara maupun kami sebagai pengawas siaran itu tujuannya hanya satu, agar semua berkeadilan, sehingga dalam peraturan KPU itu maupun peraturan KPI itu lahirlah sebuah aturan agar kontestasi ini nantinya berkeadilan. Si A mendapatkan porsi sama dengan si B, atau calon A mendapatkan porsi sama dengan yang didapatkan oleh calon C misalnya. Ini sampai saya baca ya, pernah 10 spot per hari, oke, 30 detik. Apakah itu memang sudah melalui kajian? Oh, dengan 10 spot terus selama 30 detik pesan kampanye itu sudah nyampe ke masyarakat. Kalau 10 spot kayaknya dikit banget itu. Iya benar. Apalagi kan, ya kan? Dengan luas ini yang kalau dengan luas wilayah daerah pemilihan kan tentu iya, tidak seimbang. makanya saya bilang kalau misalkan ini yang bikin aturan 10 spot misalkan gitu ya, 10 spot 30 detik ini siapa? KPI atau KPU? Jadi begini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa itu semua terlahir karena adanya PKPU, ya, dari berasaskan keadilan. Kemudian PKPU ini kemudian menjadi edaran di semua peserta kontestan. Ya. Nah, KPI pun melakukan kajian terhadap PKPU tersebut. Kajian itu berbeda nggak dengan misalkan Jawa Barat, Sulawesi Selatan, itu beda? Atau sama? Kalau sama sebenarnya, karena begini, kami di KPI di Sulawesi Selatan ataupun di KPI lainnya itu kan vertikal ke KPI pusat, sehingga turunan dari PKPI itu mau tidak mau harus kita laksanakan. Jadi rujukannya dari situ, rujukannya itu dari peraturan KPI, sehingga peraturan KPI yang kami dapatkan itu kami teruskan kepada lembaga penyiaran. Jadi ceritanya begini, kami menyemprit lembaga penyiaran, KPU menyemprit memberikan peringatan kepada kontestannya, seperti itu. Nah, persoalan cukup tidak cukup spot yang diberikan ini kan yang mengeluarkan aturan itu dari KPU. Kami hanya menjalankan hasil kajian yang dilakukan oleh KPU, kemudian KPI juga melakukan kajian, sehingga turunan itulah yang kami laksanakan berdasarkan P3SPS. Nah, di P3SPS itu kan juga diatur. Nah, di bab 28 P3SPS ya, itu siaran pemilihan umum dan kepala daerah diatur bahwa program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah, di situ yang berbunyi di pasal 71. Kemudian di ayat kedua bahwa program siaran wajib bersikap adil, yang saya sampaikan tadi ya, adil dan proporsional terhadap para peserta pilihan maupun kepala daerah. Karena kita tidak menapik bahwa ada peserta yang memiliki media. Ya. Sehingga itulah yang mendorong lahirnya PKPI agar proporsional dan berkeadilan. Tapi kan adil tidak harus merata. Iya, itu dia yang menjadi persoalan. Iya kan, adil kan tidak harus merata. Itu dia yang menjadi persoalan, karena kami ini kan beberapa waktu lalu memang sudah memberikan peringatan keras kepada salah satu lembaga penyiaran yang mengambil start duluan, ya. Kasihan dong para kontestasi lain yang tidak punya akses ke lembaga penyiaran. Kalaupun mereka punya akses, dia harus mengeluarkan duit ekstra. Ya. Nah, berbeda dengan peserta kontestasi yang notabene punya akses ataupun menjadi pemilik dari media tersebut. Nah, makanya kami sangat tegas dalam hal itu, memberikan teguran kepada lembaga penyiaran bersangkutan bahwa ini salah.
ini tidak sesuai dengan P3SPS. Anda tidak boleh menyiarkan, Anda tidak boleh lagi menyiarkan embel-embel yang ada kaitannya dengan partai saudara misalnya atau calon saudara seperti itu. Ini apa sih yang paling memberatkan nanti ketika yang biasanya ya, ini kan politik kan bukan cuma setahun 2 tahun kan, udah sering dilewati oleh teman-teman di KPID gitu kan. Kalau Anda kan tadi Anda mengatakan bahwa Pilgub 1 kali, pemilu 1 kali, gitu kan. Itu sudah sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa gitu loh. Ceritain dong itu yang paling berat di mana itu pengawasannya, penindakannya di mana itu? Pengalaman saya kemarin ini kan begini, minimnya pelanggaran di media penyiaran karena semua bakal calon yang mau menampilkan materinya yang akan disiarkan di lembaga penyiaran itu disetor ke penyelenggara, sehingga penyelenggaralah yang melakukan sortir terhadap materi-materi itu. Nah, kenapa saya katakan minim? Karena sebelum masuk di lembaga penyiaran itu sudah disortir dan diukur, mulai dari materi sampai durasi itu sudah diukur di penyelenggara, sehingga kalau misalnya tidak sesuai itu dikembalikan. Dulu ini yang bikin materi iklan ini promo penyelenggara. Bukan. KPU? Bukan. Kontestan. Oh, kontestan. Ya. Oh, berarti nanti setelah jadi itu nanti diberikan dulu kepada KPU dan juga KPID. Enggak, diberikan ke KPU dan Bawaslu yang satuan tugas tadi. Dilihat dia cocok lah ya, pantas nggak? Oke. Tapi bagi kami di KPID tidak bisa melakukan turut serta dalam sortir tersebut karena KPID kan bukan lembaga sensor, Bang Deddy. Oh, iya? KPID bukan lembaga sensor, sehingga yang kami menjadi perhatian ketika dia sudah tayang, ketika dia sudah keluar dari dari ruang siar, ketika dia sudah menjadi konsumsi publik, itulah yang kita awasi. Ketika dia sudah menjadi konsumsi masyarakat, itu yang kita awasi. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, ya kami koordinasi dengan penyelenggara bahwa ini tidak sesuai. Misalnya di dalam program tersebut ada pelibatan pelibatan anak misalnya. Kemudian ada unsur menggunakan fasilitas negara misalnya. Kalau misalnya kita lihat dan itu kan luput dari penyelenggara misalnya karena dia yang melakukan sortir, ya kami sampaikan bahwa ini melanggar. Terus gimana? Tetapi kan KPU kan maupun Bawaslu kan itu tahu bahwa ini tidak bisa, sehingga sebelum masuk ke lembaga penyiaran, sebelum menjadi konsumsi publik itu mereka sudah tahu. Tapi pada umumnya memang teman-teman yang menjadi peserta kontestan itu sudah tahu bahwa ini yang tidak boleh dan ini yang boleh. Sampai sebegitunya ya. Berarti Anda bilang tadi Anda bukan badan sensor, tapi Anda bisa melakukan penindakan, ya kan, sebagai semacam penindakan, evaluasi bahwa ada yang melanggar dalam tayangan ini. Kalau sudah menjadi konsumsi publik, ya. Tapi kalau dia belum menjadi konsumsi publik, ya kita biarin. Tapi kalau dia sudah keluar, baru kita tegur. Yang paling banyak pelanggaran di penyiaran politik apa? Biasanya pelibatan anak. Pelibatan anak. Iya, pelibatan anak. Kalau penggunaan alat negara. Itu anak dari umur berapa tuh? Ada klasifikasinya yang kan? jelasnya kan dia belum masuk menjadi daftar wajib pemilih. Dia daftar pemilih. Itu anak. Tapi kalau dia sudah menjadi pemilih, itu sudah bukan kategori anak. Terus itu waktu ketika terjadi pelanggaran, apa yang Anda lakukan?
Kalau misalnya terjadi pelanggaran seperti itu, ya kami menegur. Kami biasanya menegur lembaga penyiarannya. Untuk pelanggarannya, penyelenggara. Pelanggaran yang dilakukan untuk kontestannya ya, untuk penyelenggara. Iya, terus? Untuk kontestannya ya untuk penyelenggara, tetapi untuk lembaga siarannya kami. Jadi memang masing-masing sudah memiliki porsi. Kalau porsi penyiaran ya kami tidak bisa menegur lembaga kontestannya karena kami tidak punya afiliasi ke sana untuk menegur. Tetapi kalau untuk lembaga penyiaran ya kami yang tegur bahwa ini tidak boleh, ini salah, harus Anda klarifikasi ke sini atau jangan ditayangkan, kembalikan kepada kontestannya. Anda pernah sebelum itu terjadi, Anda pernah nggak kayak semacam komunikasi dengan teman-teman di KPU, Bawaslu gitu kan, bahwa ini yang dilarang, ini nggak boleh tayang? Untuk koordinasi, kasihan juga dong kalau gitu, yang capek Anda, mereka nggak capek dong. Untuk koordinasi itu kan pasti ada, ya, menyampaikan bahwa ini tidak bisa, ini tidak bisa. Oh, ada. Karena karena PKPU dan PKPI itu kan sama, pada dasarnya sama isinya, cuman kan perintahnya yang beda. Kalau misalnya di luar sana polisi misalnya dapat surat perintah, kan tidak mungkin dia perintah ke tentara, harus ke polisinya juga. Sama dengan KPU juga tidak bisa menyampaikan ke kami bahwa itu salah, karena masing-masing mempunyai peraturan KPI. Tapi untuk koordinasi, iya. Tapi kalau untuk mau langsung, misalnya saya atau KPI mau langsung ke kontestan tidak bisa. Begitu juga sebaliknya, KPU atau Bawaslu juga tidak bisa melakukan teguran ke lembaga penyiaran. Boleh nggak kalau misalkan kita karena kenal itu nih? karena itu ranahnya kami. Misal gini, misalkan saya kenal dengan komisioner, misalkan Anda gitu. Dia bilang, Om Ciwang nih, gimana kalau saya punya materi gini? Ini kita direct gitu loh, ini kita direct gitu kan. Pernah nggak Anda mengalami hal-hal seperti itu? Ya, tidak pernah kayaknya, karena riskan juga. Karena kan riskan di mana? Ya, karena kan pasti kami akan kembalikan ke lembaga penyiarannya atau ke KPU. Misalnya begini, Om Deddy datang nih ke kami, pasti saya akan bilang, oh silakan ke KPU, nanti KPU yang kami hanya menerima, kami hanya menilai materi itu yang keluar dari dari lembaga penyiaran itu. Anda tadi bilang bahwa yang paling banyak itu masalah pelanggaran anak sebagai model ya, model-model iklan kampanye lah. Terus Anda bilang tadi bahwa Anda negur medianya. Terus diapain aja medianya tuh? Kalau cuma tegur doang mah ngapain gitu? Ya begini. Yang kan pasti kan setiap teguran pasti kan ada kelasnya nih, kelas 1, 2, 3 gitu. Kita break dulu. Oke. Nanti kita break, kita kembali setelah yang berikut ini. Baik, makasih banyak. Anda masih setia bersama kami di Sulsel Memilih. Masih bersama Komisioner KPD Sulsel Rizwan Samuksin. Kan teguran pasti ada klasifikasinya nih. Iya nggak? 1, 2, 3. Nah, teguran yang paling ringan apa? Kalau bicara politik ya. Teguran paling ringan itu di KPID itu meminta klarifikasi aja. Nah, kalau yang paling berat? Kalau paling berat ya rekomendasi pencabutan izin. Pernah? Di Sulsel pernah nggak? Waktu menghadapi tahun politik waktu itu? Di Sulsel itu pernah kita bukan rekomendasi pencabutan izin, tetapi rekomendasi menghentikan siaran sementara. TV atau radio? TV. TV. Iya. Kenapa? Karena yang pernah Anda sebutkan tadi ya. Tapi bukan karena persoalan ada kaitannya dengan kontestasi politik atau kontestasi. Itu gara-gara apa kalau boleh tahu tuh waktu itu?
apa di dalam P3SPS itu kan lembaga penyiaran itu wajib apa namanya menyiarkan siaran lokal dan memberdayakan SDM lokal. Ya. Ini Tetapi yang bersangkutan sama sekali kita cek ke kantornya tidak ada. Tidak ada apa sumber daya lokal yang dia libatkan. Yang kedua siaran lokal. Jadi beberapa bulan saya meminta kepada staf monitoring untuk memantau khusus lembaga penyiaran yang bersangkutan. Kemudian ternyata didapati tidak ada siaran lokal. Akhirnya kami pleno dan membuat surat ditembuskan ke kementerian untuk menghentikan siaran di Sulawesi Selatan. Bukan pencabutan izin tapi menghentikan siaran. sampai kemarin dapat award juga kemarin. Media yang saya tahu tuh. Tahun lalu ya, menghentikan siaran ya, menghentikan siarannya. Kemudian bukan yang itu, bukan yang itu yang Anda maksud, tetapi ini yang lain lagi, menghentikan siarannya. Kemudian meminta supaya manajemennya datang. Nah, ketika manajemennya datang, ternyata orang sini. Kami minta manajemen Jakarta yang datang. Jadi kami tolak. Yang perwakilan asing kami mau yang langsung bisa mengendalikan mengendalikan kebijakan. Jadi begitu datang dibuatkan surat perjanjian fakta integritas bahwa akan melibatkan orang lokal dan akan ada siaran lokalnya. Kok iya, saya kadang-kadang miris juga ya. Semangatnya media lokal, tapi yang dikerjakan malah orang dari bukan lokal begitu. Ya berarti berarti lo cuma pengen dapat untung tapi nggak mau memberdayakan. Betul. Karena ngapain bikin media begitu? Betul. Makanya komitmen awal sebelum mereka melakukan evaluasi dengan pendapat untuk sebagai salah satu untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan dari KPID itu lembaga penyiaran kita buatkan fakta integritas bahwa gara-gara itu. Gara-gara itu ya. Gara-gara itu bahwa yang pertama melibatkan SDM lokal. Karena SDM lokal kita ini kan tidak kalah dengan SDM lokal yang dari Jakarta misalnya. Nggak kalah. Seperti teman-teman di Kabar Makassar ini kan SDM-nya juga. CEO-nya tahu kan dulu siapa. Gitu. Jadi yang pernah lawan jenderal, Bang. jadi begitu. Jadi kami betul-betul stressing di situ memprioritaskan bagaimana SDM lokal ini bisa diberdayakan. Kemudian yang kedua program lokal. Nah, program lokal kita ini kan banyak dieksplor. Ngapain warga Sulawesi Selatan harus tahu Aceh misalnya harus tahu ini? Karena kan sudah ada TV nasional. Tapi kalau misalnya persentasenya itu kan 30%. Persentase untuk siaran lokal 30%, 70 untuk nasional, 30 untuk daerah. Nah, kalau misalnya tidak ada sama sekali untuk daerah ya itu juga yang kita Tapi yang anehnya nih program lokal rata-rata diputar subuh. Siapa yang menonton subuh? Nah, itu dia. Karena begini, saya punya pengalaman subuh. Begini, Bang Didi. Saya punya pengalaman begini. Ngapain orang nonton subuh-subuh? Saya punya pengalaman begini, Bang Didi. Ini persoalan rating sebenarnya. Jadi ketika saya menjadi salah satu orang yang aktif di media pada waktu itu di media nasional ya, saya pernah mempertanyakan itu. Jawabannya apa? Bisa enggak Makassar mendapatkan rating iklannya sama dengan Jakarta? Nah, ini kan sesuatu yang mungkin bisa, tetapi banyak hal konsekuensi yang harus kita hadapi, ya. Dan teman-teman lembaga penyiaran itu baru bisa mendapatkan pemasukan yang berlebih ketika ada kontestasi, katakanlah kontestasi pilkada, ya, politik begitu, ya kan? Saya pernah juga menulis di koran terkait pelibatan media nasional dalam hal debat kandidat. Harusnya kan TV lokal yang dikasih
Kenapa harus ini pergi? kadang-kadang TV-TV nasional. Iya, kan? kenapa harus debat kandidatnya Terus di luar lucunya misalnya? diputar di luar Iya. Sulawesi Selatan. Nah, Apa? bagaimana dengan orang yang ada di daerah Tanah Toraja misalnya, daerah blank spot di sana untuk free to air-nya? Sementara TV kabel itu kan tidak mensupport siaran-siaran free to air. Nah, free to air itu kan baru didapatkan mulai dari Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar. Lewat dari Takalar sudah tidak bisa. Lewat dari Maros, lewat dari Pangkep itu sudah tidak bisa. Ya. Jadi di sana itu hanya memakai antena konvensional yang bisa menangkap siaran-siaran yang free to air. Kalau di luar Free to air itu apa tuh free to air itu siaran yang bebas, tidak berbayar. Oke. Ya kan? Kalau sudah Free to air. ya kalau misalnya siaran-siaran yang berbayar itu kan masing-masing daerah punya nih. Mereka meredistribusi siaran-siaran dari satelit. Nah, kalau satelit kan tidak mensupport siaran lokal kecuali anten lokal, anten konvensional. Nah, itu baru bisa mensupport siaran-siaran lokal. Kalau misalnya di Toraja, jangan harap kita bisa menonton siaran-siaran lokal yang ada di Makassar karena tidak disupport oleh free to air. Harus meredistribusi siaran dari dari parabola atau dari TV satelit. Ya ini saya kadang-kadang bingung aja. Debat kandidat Ya. diputer di salah satu Padahal TV padahal itu kan sudah swasta. Padahal itu kan seharusnya sudah menjadi pemasukan bagi televisi lokal kita untuk Teman-teman menghidupi. yang ada di Sulawesi Selatan Ya, lah. untuk dihidupi. Itu diputernya di TV-TV swasta yang TV didapat, nasional, iya. udah gitu dapatnya di sana lagi, sampai di Aceh, sampai di apa semua. Gitu. Oke, Bung Deddy, saya tadi mau melanjutkan terkait peranan KPID di kontestasi politik. KPID itu memang hanya dilibatkan dalam hal penyiaran, ya. Terkait urusan penindakan terhadap kontestan itu diserahkan ke KPU dan Bawaslu. Berdasarkan, tapi kalau merujuk dari PKPI ini kan kemarin itu kan berapa kali turun PKPU yang mengatur tentang bagaimana kontestan itu beriklan, baik itu beriklan melalui baliho yang ada di jalan-jalan maupun melalui lembaga penyiaran. Itu beberapa kali dilakukan perubahan. Misalnya saja terkait jumlah spot. Kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian lagi, diubah lagi PKPU-nya. Kita ubah juga turunan PKPU juga kita ubah, diubah juga dari Jakarta. Begitu dan seterusnya sehingga menjadi sebuah hal yang berjenjang yang harus kita ikuti. Misalnya begini, kita belum bisa melakukan pemantauan kalau belum ada PKPI-nya. Begitu juga dengan kan kalau 2019 kan kalau tidak salah KPU nih yang melakukan distribusi ke lembaga penyiaran secara adil. Di situ bukan KPID. Bukan. Kenapa KPU. Kenapa bukan KPID? Karena KPID kan kami tidak bersentuhan dengan pembagian hal seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bukan karena persoalan kue. Bukan. Kami tidak terlibat dalam hal pembagian kue Enggak seperti tumpang tindih ya. Maksud saya ya kalau mau jadi bicara, yang saya garis bawah di sini adalah yang mendistribusikan materi itu adalah penyelenggara ke lembaga penyiaran. Termasuk besaran biaya yang harus lucu aja ya. Iya, termasuk besaran kan yang biaya. kenal penyiaran kan Anda, kenapa Jadi bukan Anda? banyak memang teman-teman yang salah kaprah mengira bahwa KPID lah yang menentukan. Bukan sama sekali. Kami tidak terlibat dalam hal pembagian mendistribusikan iklan-iklan itu. Ini mudah-mudahan ini ditonton sama teman-teman KPU dan ini bisa jadi salah satu evaluasi ya. Ya kalau mau bicara enak makanannya
makanan enak itu atau enggak ya suruh merasakan seorang koki, chef, bukan seorang kuli bangunan lah. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa jadi bahan evaluasi perenungan bagi kita bersama ya, kalau bisa ya yang mendistribusikan materi promo iklan itu ya kasih sama KPID. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena yang paham karakteristik ilmunya media itu Anda, bukan ini kan kesannya kalau udah gini kan sapi punya susu, kerbau punya nama. Anda kalau bagi-baginya KPU, Bawaslu. Tapi nanti kalau ada masalah Anda yang disalahkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan perenungan kita bersama, evaluasi kita bersama. Dan satu hal yang pasti, kita tunggu Bung Ciwang nanti berkiprah di mana nih? Mau tetap di sini, di logo nih yang ada Garuda Pancasilanya, atau nanti mau di mana saya nggak tahu. Mau jadi profesionalisme aja. Oh, mau jadi profesionalisme aja, baik. Ya. Kalau gitu Bung Ciwang, makasih banyak. Anda sudah saya siap diganggu ya waktunya. Dan buat Anda semua, selamat, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, bisa melihat siapa nih yang jadi presiden nanti, dan jatuhkan pilihan Anda pada hati nurani Anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss.